Kan mondokkan anak ke pesantren itu apa? Gak usah banyak-banyak, cukup 5. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli topi. Dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum ngopi. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu yakin mondokkan anak di Al-Qur'aniyah? Yang saya tanya ibu. Bapak yakin mondokkan anak di Al-Qur'aniyah? Memangnya bapak sama ibu pernah dengar Kiai Dr. Zayan Sobron Zayan ngomong dengan semut? Terus kok yakin? Karena standar keyakinannya bukan yang aneh-aneh. Betul? Standar keyakinan kalau masukkan mondokkan anak ke pesantren itu apa? Gak usah banyak-banyak, cukup 5. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, pondok itu akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Pasal 1 Al-Qur'aniyah ini lulus karena ini adalah benteng ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kalau mau mondokkan anak, fikihnya bermazhab. Mazhab ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan pondok Al-Qur'aniyah ini berpedang kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan anak jadi ahli mazhab fikih insyaallah. Yang ketiga, kitab. Kiai itu syaratnya bisa di Jawa Tengah ada lembu warna kerbau warna putih. Namanya Kiai Slamet. Gak bisa baca kitab. Di sini apa ini belajar baca kitab? Kalau dalam tausiah ini saya seperti ada kata-kata bertanya, gelisah karena nanti saya jawab sendiri. Di Al-Qur'aniyah ini apakah anak-anak belajar baca kitab? Enggak usah dijawab, nanti saya jawab. Ngapain mondokkan anak di Al-Qur'aniyah cuman baca Quran, ngapal Quran, rumah Quran, enggak ada pandai baca. Nilai Al-Azhar itu yang paling rendah makbul. Di atas makbul namanya jayyid. Apa namanya? Jayyid. Di atas jayyid namanya jayyid jiddan. Apa namanya? Jiddan. Di atas jayyid jiddan namanya mumtaz. Apa namanya? Mumtaz. Itu nilai tertinggi. Dikumpulkan semua anak se-Asia Tenggara, nilai tertinggi berasal dari Al-Qur'aniyah. Jangan tepuk tangan dulu, ini masih banyak lagi. Jadi kalau ada yang meragukan baca kitab Al-Qur'aniyah, langsung dites di Al-Azhar Kairo Mesir. Para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bentengnya 1000 tahun lebih membentengi umat ini. Masih ragu juga, bawa ke Kali Ciliwung. Setuju? Oh, main setuju aja nih jamaah.
Yang keempat, apa standarnya? Jangan sampai dia tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca Quran mantap, kitab kuning mantap, tapi anak kita juga mau kuliah. Betul Pak? Dia mau kuliah. Apakah alumni-alumni dari Al-Qur'aniyah ini diterima di perguruan tinggi Republik Indonesia? 28 anak-anak berprestasi dengan berbagai macam jurusan. Mereka lah ijazah dan ijazahnya asli semua. Mereka inilah yang akan, kenapa tepuk tangan? Saya enggak cerita. Mereka inilah yang akan menjadi calon pemimpin masa depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, apalagi yang terpenting? Yang kelima yang paling penting adalah bahwa guru-gurunya itu ada. Bahwa gurunya ada. Ada Kiai Sobron ada enggak? Ada. Memangnya ada sekarang kiai yang enggak ada? Ada. Perempuan saya enggak. Tapi punya follower 1 juta di Facebook. Tapi ternyata orangnya enggak ada. Kenapa? Karena dia Syekh AI. Ini yang paling penting. Maka ngaji lewat YouTube boleh apa enggak boleh? Boleh. Ngaji melalui TikTok boleh apa enggak boleh? Boleh. Ngaji melalui Instagram boleh apa enggak boleh? Instagram Ustadz Abdul Somad. Yang mana? Yang centang biru. Banyak Pak Ustadz, kami udah tulis Abdul Somad banyak. Yang followernya 10 juta. Maksudnya yang belum follow, tolong follow. Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau cukup 5 syarat, saya masih belum nyambung Pak Ustadz. Saya masih belum nyambung. Emangnya ada yang muncul di TV, di internet tapi orangnya enggak ada? Ada. Saya sudah bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk nyari Upin Ipin, enggak ketemu. Meme, Jarjit, Bang Saleh, Kak Ros, enggak ketemu. Ustadz kok hafal? Anak saya nonton. Mau enggak mau saya nonton juga. Saya alih channel lain, dia balikkan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu memang gak salah untuk memilih pondok pesantren tahfiz Quran Al-Qur'aniyah karena sudah cukup 5 syarat fit and proper test. Jadi nanti yang ragu-ragu, memang serangan ke pondok pesantren sekarang ini gila-gilaan. Isunya diangkat terus. Saya tidak membela kejahatan. Kalau memang ada kejahatan di pondok pesantren, jangan digoreng. Karena yang enak digoreng itu pisang. Jangan goreng isu. Kalau memang betul di pesantren ada kejahatan, tangkap orangnya, hukum. Kalau kejahatan seksual, kebiri. Setuju? Cabut, kasih ke ayam. Jangan digoreng terus, dibiarkan isu ini bergulir seperti bola salju snowball. Akhirnya yang menderita pesantren yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, bahkan ada yang negara tetangga Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Tangerang Selatan, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari lahir Al-Quraniyah yang ke-25 tahun. Beda setipis dengan umur saya. Kelihatannya nggak ada yang nggak setuju. Umur ini bukan masalah angka. Ini masalah rasa guys. 25 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Bagi Bapak Ibu mungkin 25 tahun itu biasa saja. Tapi bagi guru, ustadz, ustazah yang membangunkan santri dari jam 3 subuh, tahajud, murajaah, ngulang hafalan lama, nambah hafalan baru, zikir, ratib, baca Quran, sholat subuh, mandi, makan, sarapan, masuk kelas, zuhur, kelas sore, baca kitab, muhadarah, pramuka, olahraga, sepak bola, mandi, maghrib, isya, sampai jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapal Quran, baca kitab, angkat tangan? Enggak ada. Apa tugas ibu-ibu sekarang? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, jadmu lebih kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudaraku yang mudah-mudahan anak-anak yang bapak ibu kandung, bapak ibu kandung. Yang ibu kandung semuanya anak yang soleh dan solehah insya Allah. Ngapain kamu tahun lalu ngandung, tahun ini ngandung, tahun ini ngandung? Jihad. Mengandung itu adalah jihad. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahi perempuan yang subur. Makanya kalau kenalan sama perempuan tanya, kamu anak nomor berapa? Aku satu-satunya, mohon maaf gak lulus. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 12, gua banget. Nomor 12. Adikmu berapa? 13. Wow. Kenapa disuruh subur? Karena Nabi inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga. Karena umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat uang limper 5 perak, gambar bapak, ibu megang anak 2 orang? Ingat? 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 Berarti udah tua. Uang 5 perak, bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri, megang anak 2 orang. BKKBN, KB, keluarga berencana. Dulu, 30 tahun yang lalu, semua orang disuruh KB. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Penduduk Indonesia 285 juta. Penduduk Cina 1,5 miliar. Penduduk India, kapika cika bigam khoch khotahe. Penduduk paling besar di dunia ini 2. Tiongkok, Cina, dan India. Kita masih kurang penduduk dibanding luasnya wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua masih banyak tanah kosong. Maka orang Indonesia mesti banyak punya anak. Siap? Oh siap. Bapak siap? Masya Allah. Laki-laki memang gak berkata-kata. Diam, 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 ninggal. Ibu gimana bu? Siap? Ingat, kalau ibu gak siap, mereka akan mencari landasan yang siap. Setuju? Berani emang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka umat yang banyak ini mesti diselamatkan. Jangan sampai kita terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Seperti nanti di akhir zaman diperebutkan, satu mengambil kakinya, satu mengambil kepalanya, satu mengambil tangannya. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Pernah ngelihat buih di tengah lautan? Belum? Pergi ke Cilincing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita alumni Al-Qur'aniyah, dia seperti pohon yang akarnya tunggal menghunjam ke bumi, pucuknya naik ke atas. Angin kencang tidak akan membuatnya patah insya Allah. Amin. Tapi kalau enggak berakar ke bawah dan enggak berpucuk ke atas, kemana air dia akan pergi. Pohon apa namanya? Enceng gondok. Air ke sana dia ke sana, air kemari dia kemari. Tapi kalau akarnya tunggal, asluha thabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas langit. Itulah pohon syajaratun thayyibah. Pohon itu adalah pohon tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Malam ini tidak hanya hari milad 25 tahun. Tapi juga malam ini adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau enggak ada maulid malam ini, saya enggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau enggak ada maulid malam ini, saya enggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya enggak ketemu dengan Dr. Usamah dari Libya. Saya enggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa dekat-dekat dengan beliau. Kalau enggak ada acara malam ini, saya enggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau enggak ada acara malam ini, saya enggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Enggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali enggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang, yang enggak saya sebut namanya bukan karena saya enggak hormat, tapi karena saya enggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya enggak jatuh. Sakitnya enggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah enggak pakai alas, enggak pakai atap. Di hadapan Allah, boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau enggak betul? Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim.
Makanya tadi salaman. Alah Ustaz Somad jalan dari sana enggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. Dua orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi tapi ingat yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, enggak punya masalah dan enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas hutangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz? Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh. Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW? Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus? Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali? Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang, semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap, sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat nikmat hidup. Ingat nikmat harta. Ingat nikmat iman. Ingat. Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid.
Dia sholawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah. Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, galat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa? Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati maulid enggak terlalu formal-formal seperti kita. Pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi. Sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita, keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersodakoh. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astaghfirullahaladzim. Enggak boleh suuzon.
Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ustadz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati, seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan sholawat. Amal harta sodakoh. Amal badan sholat. Amal telinga somat. Mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan. Yang enggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh, masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah, insyaallah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Assalatu wassalam. Tha. Thuwaibah. Thuwaibah. Ta'al. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang. Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini,
engkau bebas. Tidak lagi menjadi budak. Hamba sahaya lebih mahal dari onta. Onta sekarang harganya sekitar 50 sekian juta. Tapi karena kita udah sama-sama keluarga besar Al-Qurannya, ya harga ya 50 juta aja. Maka sejak hari ini hari Senin, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anti hurrah, kamu bebas wahai Suwaibah. Suwaibah dibebaskan oleh tuannya. Nama tuannya adalah Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang seperti api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala. Makanya kalau ada teman kita, jiran kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang ganteng seperti api tapi enggak sholat. Menyala Abu Lahab. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu baik apa jahat? Belum jahat. Karena saat Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan satu hamba sahaya. Kalau satu onta 50 juta, harga hamba lebih mahal. Berarti hari kelahiran Nabi Abu Lahab sedekah 75 juta. Kalau ada orang Tangsel sedekah 75 juta waktu kelahiran Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Jelas? Makanya kalau ada orang Islam sedekah 2.000, di akhirat ketemu sama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Aku aja 75 juta masuk neraka. Kau 2.000 mau masuk surga. WC tempatmu. Tapi karena Allah sayang sama kita, kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ustadz kalau ceramah suaranya jangan kuat-kuat. Oke. Saya kaget Pak Ustadz kalau gitu sebenarnya. Kamu enggak masuk surga karena amal. Kamu enggak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Enggak bisa dikuatkan dikit ini suara Ustaz. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu yang membawanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak ada rahmatan lil muslimin, enggak ada rahmatan lil mu'minin, enggak ada rahmatan lil tangseliyin. Rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat. Semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak bilang amin. Diam aja. Pas ditanya, ibu kok enggak bilang amin? Saya sudah dapat. Hah? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Hai Pak Rahmat. Kapan Abu Lahab itu jadi jahat? Abu Lahab jadi jahat ketika Nabi mengatakan dapat wahyu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Disitulah Abu Lahab marah. Alihadza jama'tana. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Ini kucing kenapa lepas? Saya lagi serius ceramah, dia berjalan. Alihadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka, celaka engkau. Turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu baik apa jahat? Tadi katanya jahat. Sekarang baik, begitu cepat berpindah ke lain hati. Abu Lahab awalnya baik. Karena waktu Nabi lahir dia bersodakoh. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Siapa lagi? Hamzah. Ayahnya siapa? Abdullah. Ada satu pamannya namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas.
Nama-nama yang saya sebutkan tadi harap diingat. Karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Abbas bermimpi. Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abbas nanya, hai Abu Lahab, ya kamu masuk neraka? Of course. Saya tentu masuk neraka. Gimana keadaan kamu di neraka? Ya panas. Udah tahu nanya. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah. Makanya kalau ada orang Tangsel rajin maulid tapi nggak sholat. Itu setiap hari Senin azabnya diringankan. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Kita nggak kena azab sama sekali insya Allah. Berkat Sayyidina Muhammad kita masuk surga biduni hisab wala azab. Langsung dipanggil semua. Keluarga besar Al-Qur'aniyah datang. Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian. Tapi berjamaah. Ramai-ramai rombongan Al-Qur'aniyah datang. Yang pertama masuk surga Kiai Haji Dr. Sabran. Masuk ke dalam. Habis itu Dr. Sabran tentu nyari Ustadz Somad mana katanya kan. Karena saya datang tiap tahun kan. Habis itu datang Ustadz Somad mana Ustadz Somad. Dia mau gandeng saya kayak tadi. Mau gandeng. Terus nanya ke malaikat. Malaikat Ustadz Somad mana? Kata malaikat Ustadz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Saya sebenarnya cuma mau dapat ucapan amin dari mulut Bapak Ibu. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Tapi Ustadz banyak ceramah. Ceramah saya ini sudah riak, sudah sum'ah, dipuji orang. Lihatlah komentar-komentar di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ustadz sangat menyenangkan. Jadi pahala ceramah saya ini sudah habis. Lalu Ustadz masuk surga karena apa? Saya masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan saya dan Dr. Sabran masuk surga. Masya Allah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Enggak ada mereka saya doakan. Tapi mereka begitu tulusnya, amin. Begitulah ikhlasnya hamba-hambamu ini ya Allah. Sampai mereka enggak memikirkan diri mereka. Mereka hanya memikirkan saya dan Kiai Sabran. Amin katanya. Tapi begitu hati mereka bahagia melihat kami masuk surga. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini. Dan orang ini mendapatkan hal yang sama dengan yang engkau doakan untuk saudara. Ustaz Bil Bakhtiar sayutarjim minal awal ila akhir. Ustaz Bil nanti akan menerjemahkan dari awal sampai akhir. Ke Dr. Usama. Lakin ana fahim tu Dr. Usama yatakallam bil lughatil Indonesia. Wah, bas faqat syuaya kida. Dr. Usama ini bisa ngomong bahasa Indonesia. Dia pura-pura aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli hadis. Ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau saya baca syair ini di ceramah umum, itu jamaahnya enggak ngerti. Tapi di Al-Qur'aniyah mereka ngaku. Yang luar biasa Qur'aniyah ini Masya Allah. Apa artinya? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka. Tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Kekal dalam neraka selamanya. Tapi azabnya diringankan setiap Senin. Karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masuk neraka saja diringankan azabnya, bagaimana dengan kita yang masuk surga
mati bertauhid, tentulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu ingat dalilnya, nanti ada yang bantah-bantah. Jangan maulid bid'ah, jangan maulid bid'ah. Kalau bisa ingat dalil ini bantah. Kalau nggak bisa bantah, nggak usah dibantah, buat aja maulid terus. Buat maulid di RT, di RW, di kampus, di rumah, di kantor, kantor Pak Wali, kota, kepala dinas, kepala badan, buat aja maulid. Sampai yang membid'ahkan itu capek. Pertama dia semangat, bid'ah. Lama-lama, bid'ah. Akhirnya dia mati. Mudah-mudahan dia mati husnul khotimah. Tengok baiknya. Sudah dibid'ahkan pun tetap amin juga. Memang orang-orang pencinta maulid ini hatinya lembut sekali. Enggak ada dendam sekalipun. Sudah dibid'ahkan. Padahal kalau sudah bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Maulid bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Pas giliran doakan, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Hatinya itu bersih sekali. Malah saya yang gondok. Kok dia enggak marah ya? Allahu Akbar. Terbuat hatimu itu terbuat dari apa, Besti? Yang melembutkan hati kita adalah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Mudah-mudahan dengan solawat, kalau ada orang zolim, dia enggak ganggu kita, sesama orang zolim lah saling membinasakan, insya Allah. Amin. Kita enggak boleh doakan yang tidak baik, kita doakan mereka mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikanlah hidayah, fa innahum la ya'lamun. Karena mungkin mereka berbuat salah itu karena tidak tahu. Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya 2 bulan meninggal ayahnya. Begitu kata Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Al-Barzanji. Di Tangsel ini masih ada baca Maulid Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggallah ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Diasuh pamannya, pamannya meninggal. Istri pamannya baik namanya Fatimah binti Asad, meninggal. Istri yang solihah yang menjaga Khadijah meninggal. 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal. 3 anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada ditinggalkan istri, anak, keluarga, paman, kakek. Kenapa Allah buat Nabi begitu susah, begitu sulit ditinggal? Supaya hanya bertumpu kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon, pohonnya akan tumbang. Jangan bersandar kepada kuasa, ada KPK. Jangan bersandar kepada harta, harta akan binasa. Jangan bersandar kepada suami, suami kawin. Jangan bersandar kepada istri, istri bisa mati. Tapi bersandarlah kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya kalau ada kesedihan karena kematian, saya sedih. Tapi kalau saya sedih, saya menangis, apakah merubah keadaan? Tidak. Saya mesti menyampaikan ini. Ya Allah, kuatkan hati saya supaya saya bisa ceramah malam ini 1 jam. Tadi saya berdiri jam 10.15.
Sekarang sudah jam 11:05. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Tapi saya lihat jamaah enggak ada yang menguap. Kadang saya ceramah di beberapa tempat baru 20 menit keluar kuda Nil. Kadang saya baru ceramah padahal tadi kata sambutan. Berapa kata sambutan tadi? Kata sambutan dari protokol ketua panitia, dari Syekh Usamah, dari Ma'alis Safir, dari Kementerian Agama, dari Kiai. Saya yang ketujuh. Saya tadi melihat ini kalau jamaah ini sudah mulai oleng, saya langsung baca Bismika Allahumma. Tapi ternyata jamaah Al-Quraniyah matanya tetap tajam. Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya datang ke Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta setahun 2 kali. 6 bulan sekali saya datang. Dipadatkan jadwalnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, besok pulang terakhir pesawat pagi langsung ke Medan hari Senin. Jadi ini sebetulnya tausiah saya yang terakhir ibarat lampu sudah 5 watt ini sudah. Enggak nyangka saya bisa. Ini saya sudah 3 hari dan suara saya tadi nyaris habis ditambah lagi musibah. Saya pikir saya enggak kuat tausiah, ternyata doa orang-orang yang soleh bi barokatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Prestasinya mantap, kiainya juara internasional Imam Masjid Istiqlal, santri-santrinya menembus Al-Azhar nilai terbaik. Kalau mau dicari-cari kekurangan Al-Quraniyah ini kekurangannya apa? Kurang kelas, kurang asrama, kurang masjid. Makanya saya nggak mau hanya sekedar tablik akbar meriah ramai, enggak. Saya mau besok datang bisnismen, orang kaya, pejabat yang bingung uangnya mau dibuang kemana. Datang menemui Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, tadi malam saya dengar ceramah Ustaz Somad katanya kekurangan kelas. Berapa kelas lagi, berapa asrama, berapa toilet, berapa kamar mandi, berapa aula. Mau bantu? Nanya aja. Punya uang, bangun rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Istri besar. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut. Jangan kuat-kuat. Enggak ada yang mau. Tapi kemarin Ustadz waktu ada orang meninggal di pemakaman, dia mau ikut suaminya. Kakak. Sudahlah, akhirlah sandiwara ini. Semua akan pret pada masanya. Enggak ada. Kita semua akan menghadap Allah. Dan semua orang yang mati jenazah-jenazah itu ketika ditanya Allah berkata dalam Al-Quran. Hai jenazah-jenazah orang mati, maukah kamu hidup lagi? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku waktu hidup semenit sedetik saja.
Mau apa? Fa'asaddaqa. Saya mau bersodakoh. Mereka mau hidup ini sedetik aja. Andai dikasih waktu mereka sedetik. Kamu hidup sedetik. Begitu mereka hidup langsung pencet tombol. Tik. Langsung habis rekeningnya, tertransfer semuanya insya Allah. Mumpung masih hidup, selagi hayat di kandung badan, maka bersodakohlah insya Allah. Karena kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, apalagi BPJS. Dokternya kejam-kejam, marah-marah. Kapan saya diobati dok? Kapan saya dirawat dok? Penuh. Kalau mau kosong, kamar jenazah. Akhirnya pasien itu meninggal. Setelah meninggal barulah dia, saya minta maaf. Hampir saya banting handphone saya. Menengok dia minta maaf. Untung saya ingat handphone saya, enggak jadi. Tempat saya megang handphone orang, saya banting. Biar puas hati saya. Enggak layak dia menyepelekan. Negara ini bukan negara miskin. Ini negara kaya. Di Kalimantan sana batu bara. Di Sumatera lebih hebat lagi batu baranya. Bukan di dalam tanah, di atas tanah batu bara. Abdul Somad batu bara. Itu di Sulawesi, nikel. Di Papua, emas. Di Aceh, gas. Di Riau, minyak. Di atas, sawit. Di dapur, minyak goreng. Ini negara kaya. Dubai yang kaya, itu nggak bisa nanam apa-apa kalau nggak ada pupuk dan keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa. Bukan cuma di kebun, di taman. Di atas semen tumbuh bunga-bunga yang cantik dan indah. Kurma, ini kurma Kiai. Kurma, sejak saya awal di sini, waktu pentas di sini sampai di sini nggak berbuah-buah. Di Masjid Agung Raya An-Nur Pekanbaru Riau, itu dulu di sampingnya banyak kurma, nggak berbuah. Akhirnya dipanggil Profesor Kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Profesor Kolak, bukan kolak pisang. Profesor Kolak meneliti, terus dia ambil kesimpulan, kata Profesor Kolak, kongkang-kongkang. Kan bahasa Thailand kan. Snack kacang. Kata dia, ini kenapa enggak berbuah? Karena ternyata menurut penelitian Profesor Kolak, semua kurma yang ada di situ kurma jantan. Ini membuktikan bahwa LGBT enggak menghasilkan apa-apa. Saran dari Profesor Kolak, potong semua kurma jantan ini, tinggalkan satu saja. Yang lain ganti jadi kurma betina. Akhirnya, jadi memang kurma jantan itu satu, mesti banyak yang betina. Akhirnya diganti kurma. Dan setelah ditanam kurma betina, berbuah. Saya acara pemotongan panen perdana kurma. Sayalah acara perdana pemotongan kurma. Rasakan Ustadz buahnya, rasanya. Gimana rasanya Pak Ustadz? Mantap, sepet dikit. Apa yang mau saya sampaikan? Kalaupun dia tidak berbuah, dia tetap menaungi saat panas. Tapi manusia, kalau tidak ada manfaatnya, bukannya sumber daya alam ini untuk tahfiz Quran, untuk pesantren. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hasil alam bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat. Sila dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang akan menjadikan Indonesia ini adil di masa akan datang? Insya Allah
alumni Al-Quraniyah inilah masa depan kita insya Allah. Ibarat pohon busuk sudah mau mati. Semua orang sudah putus asa. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia gelap. Tapi saya tidak putus asa. Karena dalam Islam syarat putus asa berat. Syaratnya mesti kafir. Kita nggak boleh putus asa. Saya melihat ada pucuk hijau. Tapi ingat, pucuk hijau ini akan dimakan ulat. Karena ulat paling suka makan pucuk hijau sambil bernyanyi. Pucuk. Pucuk hijau tidak dimakan ulat. Kenapa? Karena mereka dijaga, dipelihara di Al-Qur'aniyah. Nanti setelah mereka tamat, barulah mereka terbang sejauh mata memandang. Seperti Abdul Somad tanggal 5 September 98 terbang dari Soekarno-Hatta menuju Kairo International Airport. Pakai pesawat Royal Jordan Airlines. Pakai jas, jangan tepuk tangan dulu. Belum turun pesawatnya kok udah tepuk tangan. Pakai jas, pakai dasi. Begitu turun di Kairo ternyata musim panas. Kepanasan, salah kostum. Disambut di Wisma Nusantara, kakak kelas nanya, naik pesawat apa dek? Royal Jordan Airlines. Kata dia, itulah tiket termurah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ketemu sama anak Malaysia. Anak Malaysia datangnya diantar sampai Kairo. Di Kairo punya gedung Selangor, gedung Kelantan, gedung. Anak Malaysia naik taksi. Kenapa? Karena bantuan dari kerajaan 6.000 ringgit, dari rumah zakat 6.000 ringgit, dan boleh minjam ke negara, nanti dipotong setelah diangkat jadi PNS. Teman saya sama-sama satu angkatan. Begitu dia pulang, dia cek akunnya, dia senyum ketawa. Kenapa kau ketawa? Mat, nilaiku jayyid, bagus, akhirnya negara menghapuskan utang, sekarang akun 0. Saya bilang akun 0 juga, nggak ada duitku. Hebatnya orang Indonesia, nggak ada beasiswa, nggak diantar, nggak dijemput, tapi tetap juga bisa kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger. Saudara yang dimuliakan Allah. Takbir! Waktu sudah habis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang baik dan mulia ini. Puncak dari maulid bukan ceramah. Puncak dari maulid bukan tausiah. Puncaknya ada pada doa. Aminkan doa kiai, doa Habib yang langsung dipimpin oleh Habib dan kiai kita. Jangan kemana-mana, saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.